Archipelers, di film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas kenapa Luffy bisa terkena serangan dari Appo. Apakah pangkat Kaisar kelima harus diberikan kepada Appo saja? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-film ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton film sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, ternyata ramai sekali permasalahan Luffy dan Zoro, yang akhirnya mereka dihajar oleh Appo ini. Lebih tepatnya, mereka yang menerima serangan dari Appo. Sebenarnya udah saya jelaskan sedikit sih di bagian review video, tapi kayaknya banyak tipe-tipe yang baca judul komen, jadi tetap aja harus diulang-ulang. Nah, jadi di sini kita akan bahas apa sih kekuatan dari Appo ini. Jadi, sebenarnya sangat wajar bagi orang-orang untuk berekspektasi sangat tinggi dari Luffy dan Zoro, yang terlihat mereka mendapatkan power up seperti Zoro dengan Enma-nya, lalu Luffy dengan advance armamen dan lain-lainnya. Karena melihat mereka terluka dari bawahan Kaido yang notabene bukanlah top kayak Tobiropo ataupun All-Star saja sampai seperti ini. Nah, sebelum ke bagian Luffy dan juga Zoro, mungkin kita akan bahas ke Appo ini dulu nih. Jadi buat kalian yang juga nggak tahu, Appo ini adalah seorang Eleven Supernova yang notabene sederajat dengan Luffy dan Zoro. Kalau mereka semua disandangkan menjadi seseorang yang sama. Mungkin yang berbeda dari mereka adalah Luffy dan Zoro sebagai karakter utama yang pasti akan didewakan oleh kalian semua. Jadi karakter dengan highlight yang sangat kecil seperti Appo ini sangat wajar untuk direndahkan jika dibandingkan dengan seorang yang karakter utama seperti Luffy dan Zoro. Padahal jika kalian bayangkan, karakter supernova lain pun akan berkembang dengan caranya masing-masing. Jadi dari sini saja seharusnya udah salah kalau kalian menganggap Appo ini adalah karakter lemah. Padahal seharusnya Appo ini dapat dikatakan setara dengan Luffy, dan mereka berdua adalah sang kapten yang bahkan walaupun sudah one-stage sekalipun, yaitu dengan Eleven Supernova, yang berarti ke-11-nya itu semuanya setara. Lalu kita coba bahas serangan dari Appo ini. Sebenarnya sesuatu yang kayak gini tuh sangat biasa lah di manga atau anime-anime, dimana karakter musuh dengan kekuatan yang misterius, terutama bagi Luffy dan Zoro, mereka akan tidak tahu kekuatan dari Appo ini. Pasti akan di show off terlebih dahulu oleh mangakanya, dan boom, serangan akan datang mengenai kedua karakter utama ini. Jadi, Luffy Zoro itu memang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Appo. Mereka bahkan tidak merhatikan Appo ketika dia lagi mengcasting serangannya itu, karena mereka terlalu sibuk dengan headliner lain yang jumlahnya sangat banyak yang menyerang mereka semua. Kizaru yang notabene seorang admiral pun ketika disambar garis gabung, yang berhasil mengenai tubuh dari Kizaru ini hanyalah Appo loh, jika kalian sadar. Dan serangannya pun sama dengan yang dilakukan ke Luffy dan Zoro, seperti tebasan yang bahkan mengalami dari Kizaru ini sampai potong. Lalu ledakan juga yang akhirnya tubuh Kizaru hancur berkeping-keping. Walaupun dia tahu dia adalah seorang bahagia, jadi dia tidak menerima efek apa-apa dari serangan tersebut. Itu admiral aja tidak mengetahui dari mana arah datang serangannya. Lalu untuk Zoro dan Luffy sepertinya akan lebih wajar lagi. Dan saya pun menemukan hal yang cukup menarik dari serangan Appo ini di Sabaody Archipelago. Ketika Appo dia memulai jurusnya, atau mungkin dapat kita katakan mengcasting jurusnya itu, yaitu ketika dia memainkan musiknya, Kizaru menghentikan serangannya. Hawkins pun berubah menjadi mode manusia. Uroge dan X-Drake mendengarkan semua musiknya, tetapi tidak ada yang bergerak sama sekali. Persis ketika Luffy dan Zoro mendengarkan musik dari Appo ini. Apakah kekuatannya mempunyai kemampuan lain, mungkin seperti hipnotis atau yang lainnya? Karena Appo ini masih sangat misterius. Jadi, untuk Luffy dan Zoro yang terkena serangan ini sebenarnya ada dua alasan yang paling pas kenapa mereka berdua bisa terkena serangan dari Appo. Pertama, jelas ini adalah sebuah show off dari karakter baru. Ini hal yang wajar di setiap anime. Bahkan lawan kocok seperti Satori pun di Pulau Langit, Sanji sampai Luffy dibuat babak belur terlebih dahulu karena mereka tidak mengetahui kekuatannya. Itu sesuatu yang sangat wajar di sebuah komik atau anime. Lalu yang kedua, mereka nggak tahu dari mana arah serangan Appo ini. Lebih tepatnya, mereka tidak tahu apa yang sedang Appo lakukan. Apakah dia sedang menyerang dengan kekuatan musiknya? Mereka tidak mengetahui kekuatan dari Appo ini. Jadi sangat wajar mereka menerima serangan dari Appo.
Sama mungkin satu lagi deh, yang ketiga, Admiral aja nggak tahu arah serangan Apo ini. Jadi sangat wajar bagi mereka untuk terkena serangannya juga. Nah lalu, kita pindah ke Luffy dan juga Zoro. Kenapa mereka tidak menghindar? Apalagi Luffy, dia kan udah bisa melihat ke masa depan. Setelah masa depan ini, sebenarnya kita nggak tahu apakah dia bisa mengaktifkannya atau tidak. Karena sebelumnya, Luffy ini dalam keadaan tidak tenang, alias sedang super marah. Katakuri aja ketika dia lagi kesel, dia tidak bisa melihat masa depan. Luffy akhirnya bisa mendaratkan serangannya kepada Katakuri. Mungkin buat kalian yang lupa. Lalu, pakai Kenbunsoku biasa, kok nggak bisa menghindari serangan Apo ini? Lah, mereka aja tidak tahu apakah Apo sedang menyerang dan tidak tahu bentuk serangannya seperti apa. Pertama, mereka bahkan tidak mengambil fokus kepada Apo ini karena mereka sedang disibukkan dengan para headliner lain yang sedang mengincar kepala mereka berdua untuk menjadi Tobiropo. Lalu, buat yang bilang Luffy kewalahan atau bahkan Luffy kalah sekalipun, sebenarnya kalah di mananya sih? Mereka bahkan tidak mencoba untuk menyerang Apo kan? Jadi pertarungan itu belum terjadi sama sekali. Luffy Zoro ini baru saja di show off untuk menerima serangan Apo saja. Jadi buat yang bilang kewalahan atau kalah, sebenarnya itu tidak tepat lah. Terus kenapa mereka kabur? Udah jelas jawabannya dari perkataan Zoro. Ini markas Kaido, salah seorang Yonkou, pasti mempunyai seseorang yang sangat hebat. Akan sangat sia-sia jika mereka terluka dan menghabiskan stamina-nya sebelum melawan bosnya, yaitu Kaido lebih sendiri. Karena tujuan dari mereka sendiri sudah tahu, yaitu untuk menyumbangkan Kaido. Dan sebenarnya ini yang paling aneh. Luffy kena begituan saja kok sampai pingsan. Dan sebenarnya bagian ini buat saya sendiri pun cukup aneh. Apakah dia benar-benar pingsan begitu saja? Bahkan di Udon pun, ketika dia masih menggunakan Kaido Seki-nya, dia kena meriam dari Warden yang gak begitu, tapi dia masih kuat untuk bangun kembali. Dalam posisi lemah saja, dia masih kuat untuk bangun kembali. Tapi mungkin akan beda level sih Apo ini karena dia seorang level supernova. Tapi jika kalian menganggapnya semua headliner sama, yaitu bawahan Kaido yang lemah, ya mungkin kalian bisa mikir-mikir lagi. Lalu, mungkin jawaban Luffy pingsan ada di perkataan setelahnya. Ketika Luffy bilang ke Zoro, "Maaf Zoro, aku baik-baik saja." Dan sini Zoro menjawab, "Ya, saya bisa melihat itu." Apakah akan sangat aneh percakapannya dibalas seperti itu oleh Zoro? Bukannya akan wajar jika jawaban dari Zoro ini adalah baik atau oke atau apapun. Tetapi di sini Zoro menjawab, "Saya bisa melihat itu." Apakah itu sebenarnya? Apakah Zoro benar-benar tahu bahwa Luffy memang tidak kenapa-napa dari serangannya Apo ini? Jadi buat yang menjawab, kewalahan seharusnya tidak benar. Mereka setelah kena luka semua itu masih dapat bertarung dan masih mau untuk bertarung melawan ratusan headliner yang mereka semua calon Tobiropo. Bahkan ketika Apo mau menyerang serangan terakhirnya, mereka berdua bahkan tidak mengambil perhatian ke Apo ini. Setelah mereka menerima serangan dari Apo ini, mereka tidak langsung menyerang Apo atau apapun, tapi mereka malah fokus ke headliner yang lain. Bukankah sangat aneh? Kenapa Zoro dan Luffy malah seperti itu? Sini saya bukan mendewakan Luffy dan juga Zoro, karena mereka karakter utama ya. Justru kalian yang bahkan mendewakan mereka semua hanya karena satu serangan aja langsung dikatain, "Ih, cepu banget sih, apaan sih? Mau kayak gitu, status Goku kasih aja ke Apo. Masa Luffy kayak gitu aja kalah? Lemah banget Bounty dengan 1,5 miliar belly dan lain-lain." Itu saya di sini mendewakan Apo, yang seorang supernova, yang bahkan bingung kenapa kalian semua meremehkan Apo sampai seperti ini. Dan yang sudah sering terjadi hal-hal seperti ini, yaitu ketika Luffy yang kita semua berekspektasi sangat tinggi, namun seperti terlihat sangat lemah. Mungkin contohnya ketika Luffy melawan Doflamingo. Ya mungkin di awal-awal lah, dia kelihatan susah untuk melawan cloningan dari Doflamingo saja. Dan saya pun ingat pada saat itu Luffy langsung dibacotin di mana-mana. Luffy lemah lah, Luffy apalah. Ya sebenarnya sudah sangat wajar sih sesuatu yang seperti ini. Tapi biasanya orang-orang yang sudah merendahkan seperti itu, akhirnya beberapa chapter ke depan bakal melihat kekuatan dari Luffy dan Zoro ini, dan mereka pun akan kaget dan menjadi fanatik lagi. Jadi bagaimana cara menangkis kekuatan dari Apo ini? Sebenarnya saya pun cukup bingung. Apakah hanya dengan menutup telinga saja kita dapat menghindar dari serangan Apo ini? Karena jika kita lihat, Apo sendiri selalu menggunakan headset atau headphone, mungkin itu untuk menutupi efek dari suaranya yang sangat keras. Ya, kita memang masih belum mengetahui kekuatan dari Apo ini, karena salah satu yang sangat misterius. Nah, jadi sekian saja untuk pembahasan dari serangan Apo ini, dan hubungannya ke Luffy dan Zoro. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih mempunyai pikiran bahwa Luffy dan Zoro ini sangat lemah? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
ntar dibahas.